Oke, selamat siang guys. Di video kali ini saya ada proyekan Jupiter MX yang bermasalah pada mesinnya ya. Jadi motor ini suara mesinnya cukup lumayan kasar ya guys ya. Nanti kita saksikan sama-sama masalahnya di mana dan apa saja yang harus diperbaiki ataupun diganti ya. Sekarang kita coba dulu hidupkan motornya untuk mendengarkan suaranya. Nah, jadi kalian bisa dengar sendiri ya, suara mesinnya seperti itu, sangat kasar. Suara seperti ini biasanya sih kalau di Jupiter MX ataupun Vixen ya, biasanya suaranya suara piston. Terdengar dari suaranya ini suara piston ya guys ya. Kalau Stangseer itu suaranya bukan seperti ini ya, lebih kasar lagi dan suaranya lebih bulat lagi. Nah, daripada kita tebak-tebakan, lebih baik kita sama-sama saksikan ya. Kita bongkar bareng-bareng. Nanti kita cari tahu apa permasalahan atau inti masalah dari motor ini sampai bisa suaranya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai ke proses bongkarnya. Di sini saya mulai dari membuka baut pembuangan air radiator ya. Jadi di sini memakai kunci 10. Kita buka aja, posisinya ada di blok silinder. Kemudian setelah itu kita buka juga kedua baut leheran knalpot ini ya. Dan juga langsung kita buka baut gantungan knalpotnya. Setelah itu kita ambil aja knalpotnya, kita pisahkan nanti ya biar kita amankan aja. Atau diposisikan seperti ini pun nggak apa-apa, karena di sini sudah tidak akan menghalangi ketika kita membuka blok silinder ataupun head ya. Langkah selanjutnya kita buka lagi untuk bagian atas, bagian radiator ya. Nah, di sini saya mulai membuka dari selang-selangnya. Mungkin untuk bagian ini kita persingkat aja ya guys ya. Jadi nanti saya loncat aja langsung ke proses buka bagian mesinnya aja ya. Karena untuk proses membuka ini saya yakin semua orang juga bisa lah, gampang. Ini tinggal buka-buka doang kayak gini. Oke, jadi langsung kita loncat ke proses bongkar bagian mesin. Nah, setelah bagian radiator sudah terbuka, sudah terangkat, sudah kita pisahkan dan kita amankan, langsung kita buka bagian water pump ya. Di sini kita buka ketika baut dengan kunci T8. Setelah itu kita buka juga baut-baut di penutup headnya ini ya. Di sini ada 5 baut dan satu baut memakai ring tembaga. Jadi ini kita buka aja semuanya sampai terbuka tutupnya ya. Kemudian setelah itu kita buka gigi sentriknya di sini menggunakan kunci shock 12 ya. Dan langsung aja kita angkat, kita cungkil menggunakan obeng min dan pisahkan gigi sentriknya. Langkah selanjutnya kita buka baut head yang 4 di sini ya menggunakan kunci 12 shock juga. Kita buka aja semuanya sampai benar-benar terlepas ya, karena kita akan mengangkat blok head dan blok silindernya. Karena kemungkinan di sini masalahnya ada di bagian silinder ya, yaitu di piston. Nah, jika semua baut sudah terlepas, langsung aja kita angkat blok headnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil lidah tensioner yang bawah dan kita lanjutkan membuka blok silinder. Ini kita cungkil-cungkil aja dikit kalau agak susah. Nah, di sini saya lupa ya untuk kabel koplingnya belum dibuka, jadi agak susah. Nah, kalau dibuka dulu seperti ini, bisa langsung terangkat. Dan kita cek satu persatu apa saja permasalahan dari motor ini. Karena inti permasalahannya pasti ada di sebelah sini. Motor ini nggak ada ngebul ya guys. Jadi permasalahannya cuma suaranya kasar aja. Nah, bisa dilihat sendiri, inilah penyebab suaranya kasar. Jadi bloknya baret ya guys. Bloknya baret tuh. Baret parah, lumayan parah ya. Tuh bisa dilihat lagi. Nah, kita lihat juga bagian pistonnya, kita buka dulu pistonnya. Nah, kita buka klipnya, kemudian kita dorong pin pistonnya, dan di sini saya cek stang sehernya masih bagus ya guys. Nah, jadi kondisi pistonnya seperti ini, bisa dilihat sendiri, baret parah ya guys. Dan di sini sudah jelas ya guys, jadi penyebab suara mesinnya kasar itu permasalahannya ada di piston. Pistonnya baret dan bloknya pun baret. Jadi piston dan dinding silinder ini sudah tidak span lagi. Otomatis menyebabkan bunyi kasar seperti itu ya guys. Dan di sini karena semuanya permasalahannya dan penyebabnya sudah ketahuan ya, yang rusak pun udah ketahuan apa. Jadi untuk pistonnya kita ganti yang baru, dan pistonnya ini bukan original ya guys. Bahkan ini CKD KW parah ya, karena
Ini bukan saya yang beli atau stok saya, ini adalah bawaan dari pemiliknya. Jadi pemiliknya beli sendiri. Saya tinggal pasang aja gitu. Ini juga bukan merek-merek kayak merek aftermarket seperti NPP ataupun yang lainnya ya. Ini benar-benar yang KW banget ya guys. Dan saya udah bilang resikonya seperti apa. Dan pemiliknya setuju karena dia punya piston ini. Sebelum dibawa ke sini dia sudah beli pistonnya ini. Karena sebelum ke sini pun sempat konsultasi. Kata saya kemungkinan di piston masalahnya. Udah pasti baret gitu kan. Makanya dia beli sendiri dan alhasil setelah dilihat ternyata KW parah ya guys. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita pasang ringnya ya guys. Untuk pemasangan ring di sini sudah sering saya jelaskan ya. Nah, yang pertama yaitu ya ring cacing kita menghadapkan lurus ke atas, kemudian untuk ring olinya kita agak menyamping seperti ini ya. Agak menyamping dekat ke pin piston. Setelah itu untuk ring kompresi 2 dan di sini jangan lupa ada huruf ya atau tanda. Tanda itu menghadap ke depan dan posisinya menghadap ke bawah agak menyamping ya. Kemudian yang satunya untuk ring kompresi 1 juga posisinya hampir sama tapi berlawanan dengan ring kompresi 2 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk bloknya ini tidak memakai baru ya guys. Jadi ini bloknya memakai yang bekas tapi masih bagus. Karena kan di sini bloknya udah jelas harus diganti ya. Jadi yang ada cuma blok bekas tapi masih bagus. Jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya atau yang terpasang di motor ini. Jadi kita akan pasang blok bekas beserta piston baru yang benar-benar KW banget ya. Nggak tahu ini kalau nggak salah pemiliknya bilang harganya 80.000 ya. Dan saya nggak yakin dengan kualitasnya, tapi nggak apa-apa lah kita pasang aja. Saya juga udah ngomong masalahnya atau resikonya nanti seperti apa ya. Dan pemiliknya udah setuju. Kemudian langsung saja kita ke proses pemasangan. Di sini saya udah pasang packingnya ya. Packingnya, kemudian kita pasang juga pistonnya yang udah dipasang ring pistonnya. Kemudian jangan lupa di sini klip. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan soal klip ini ya. Soalnya pernah kejadian. Si klipnya ini mungkin lupa dipasang dan akhirnya bloknya atau boringnya udah nggak bisa dipakai sama sekali karena baretnya terlalu dalam ya. Nah, jangan lupa di sini kasih oli buat melumasi ketika kita memasukkan ke bagian blok silinder. Setelah piston terpasang, kita langsung saja siapkan blok silindernya untuk langsung dipasang seperti ini ya guys. Masukkan pistonnya ke dinding silindernya atau ke blok silindernya atau ke boringnya ya di sini. Masukkan aja pelan-pelan sambil digoyang-goyangkan seperti ini sampai benar-benar masuk ya, jangan sampai ada yang nyangkut. Kemudian kita tarik rantai keteng ke atas dan langsung kita dorong sedikit demi sedikit blok silindernya ya. Sampai benar-benar pas pada pin dowel. Ini harus benar-benar pas, harus benar-benar lurus ya. Jadi di sini memang agak sulit karena posisinya sempit ya. Nah, terus aja sampai benar-benar dirasa pas. Dan kalau sudah pas bakal jadi seperti ini. Diam ya posisinya. Nah, kemudian kita posisikan ke TMA. Kita tarik pistonnya sampai berada di posisi titik mati atas seperti ini. Jadi piston berada di titik paling atas. Kemudian kita bersihkan pistonnya memakai bensin. Setelah itu kita masukkan lagi pin dowel. Di sini ada 2 ya. Ini agar posisi boring dan piston bahkan sampai ke head itu posisinya presisi ya. Kemudian kita pasangkan lidah tensioner yang bagian bawah. Setelah itu langsung kita pasang juga packing headnya ya. Di sini saya tidak memakai lem karena packingnya ini baru dan juga original ya. Jadi kalau baru apalagi original nggak perlu pakai lem guys. Yang penting permukaan bloknya masih bagus atau masih rata ya. Masih rata seperti ini, bisa dilihat tadi masih kinclong. Ketika kita cuci itu kelihatan kalau misalkan rata. Jadi tidak ada pori-pori sedikit pun ya. Dan ini dijamin aman guys. Karena dari pabrik pun pembuatan motor baru nggak pakai lem ya. Kemudian langsung saja kita pasang block headnya. Nah, di sini memang agak sulit ya. Jadi harus benar-benar pas dulu masuk lidah tensionernya dua-duanya, kemudian kita masukkan ketengnya seperti ini dan tarik ketengnya ke atas seperti ini dan posisikan sama kayak tadi ya. Harus benar-benar pas pada pin dowelnya. Kalau misalkan nggak pas ini nggak bakalan masuk. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu langsung aja kita pasang baut headnya yang 4 ya di sini. Atau nama lainnya di sini kadang-kadang orang-orang bilang namanya baut tusuk sate ya. Nah, di sini juga ada ring, pakai ring tembaga ya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan juga baut L yang di sampingnya. Nah, untuk ketengnya kita tahan seperti ini agar tidak lari atau misalkan tidak jatuh ke bawah ya. Karena kalau misalkan udah jatuh ke bawah guys, susah lagi ngambilnya kita.
Nah, setelah semua baut-bautnya kita kencangkan, langsung saja kita ke proses pengetopan ya. Dan di sini untuk proses pengetopan sebenarnya simple ya. Posisikan piston berada di posisi paling atas, dan tadi ketika saya memasang memang sudah berada di posisi paling atas ya. Kemudian untuk bagian gear sentrik atau gigi sentriknya ini, posisikan noken as berada di posisi gerak bebas, yaitu di tengah-tengah ya. Atau kalau misalkan kalian mau lihat dari gigi sentriknya, biasanya ada garis dan ada coakan yang ada di atas head itu ya. Kalau nggak coakan seperti itu, biasanya antara segitiga dan garis. Untuk lebih detailnya mungkin sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Silahkan kalian tonton di video-video sebelumnya. Di motor apapun kurang lebih sama ya, seperti itu ya. Yang terpenting sebenarnya bukan dari gigi sentrik, tapi dari posisi noken as. Jadi noken asnya memang di posisi gerak bebas. Nah, jadi untuk proses top tuh seperti ini ya. Nih, bisa dilihat sendiri posisinya ada di huruf I dan bagian atasnya luruskan dengan garis. Dan kemudian untuk setelan klep, untuk in-nya di sini saya memakai 0,10 ya, dan X-nya memakai 0,15. Dan untuk pemasangan water pump ini, kalian harus paskan dulu antara as kipasnya dengan coakan yang ada di baut 12 atau baut pada gigi sentriknya itu ya. Karena kalau misalkan nggak pas, udah pasti nggak bakal bisa masuk. Ini harus benar-benar pas seperti ini. Nah, ini baru bisa masuk. Kemudian kita kencangkan semua, kita kasih baut semuanya. Dan karena saya rasa di sini untuk info terpenting, entah itu setelan ataupun yang lainnya ya, sudah saya jelaskan. Jadi untuk pemasangan yang kecil-kecil seperti ini, ya saya yakin kalian bisa ya. Jadi kita langsung loncat aja ke hasilnya. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, bisa kalian dengar sendiri ya guys, suara mesinnya sangat jauh berbeda. Padahal ini memakai piston yang bener-bener KW banget ya, ibaratnya biasa banget. Nah, di sini saya coba tekan lepas kopling, itu maksudnya di sini ada perbedaan suara loh guys, antara kopling dilepas seperti ini dan ditekan itu berbeda. Nah, berarti ada permasalahan di bagian bak kopling ya. Nah, di sana biasanya permasalahannya kalau misalkan bukan karet damper, biasanya sih memang giginya yang bermasalah. Gigi antara gigi yang ada di nempel di kertas dan juga gigi yang di rumah kopling. Nah, karena di sini tugas saya benerin bagian depan ya, karena yang bunyi kasar itu bagian depan tadi. Sudah bisa kalian lihat ya, permasalahannya ada di piston. Dan setelah piston dan bloknya kita ganti, ini udah bener-bener halus banget ya suara mesinnya. Jadi tugas saya kali ini sudah selesai. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan jika pertanyaan yang lebih privat atau lebih berlanjut, bisa kalian follow dan DM Instagram saya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.